Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ALC yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini akan mengisahkan tentang seorang pemuda yang buta diantar oleh iblis pergi ke masjid. Pemuda yang dimaksud bernama Abdullah bin Umar bin Syura'i. Dia buta sejak lahir dan orang-orang memanggilnya Abdullah bin Umi Maktum. Ia tergolong sebagai pemeluk Islam golongan pertama. Abdullah turut menanggung siksaan dan penganiayaan dari kaum Quraisy. Namun, kekuatan imannya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih agung, sehingga ia tidak pernah menyerah sekalipun siksaan kaum Quraisy kepadanya begitu sadis. Meskipun dia buta, dia tetap rajin menimba ilmu tentang Islam dan bahkan selalu pergi ke masjid setiap hari untuk sholat berjamaah. Suatu hari, Abdullah datang kepada Rasulullah meminta izin tidak bisa pergi sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah sholat subuh?" Rasulullah kemudian berbalik bertanya, "Apakah engkau mendengar azan?" Abdullah menjawab, "Ya." Rasulullah pun berkata, "Jika begitu, maka tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah." Abdullah tidak berkomentar apapun. Ia menurut atas apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan, ia berjanji dalam hati untuk istiqomah datang ke masjid untuk berjamaah sholat subuh. Setelah perkataan Rasulullah itu, Abdullah kemudian pergi ke masjid sendirian. Selang beberapa saat berjalan, Abdullah tersandung batu. Ia jatuh tersungkur dan kepalanya kena batu. Darah pun mengalir. Abdullah segera mengusapnya dan berjalan kembali. Rasa perih akibat luka bukanlah penghalang baginya untuk ikut sholat berjamaah. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda menawarkan bantuan. Pemuda itu menawarkan diri menuntun Abdullah ke masjid dan bahkan menungguinya lalu mengantarnya kembali pulang. Abdullah merasa bersyukur dan berpikir Allah telah mengirimkan penolong untuknya. Pemuda itu bukan hanya mengantar Abdullah sekali, tetapi setiap hari. Setiap hari pemuda itu menuntun Abdullah ke masjid dan menungguinya dengan sabar hingga selesai sholat, lalu menuntunnya pulang ke rumahnya lagi. Abdullah sangat bahagia. Ada seseorang yang selalu menuntunnya dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Anehnya, sosok pemuda itu tidak pernah memberitahu namanya. Abdullah selalu menanyainya, tetapi pemuda itu selalu mengelaknya. Hingga suatu hari, Abdullah bersikeras ingin mengetahui nama si pemuda itu. Dia mengatakan tidak ingin dituntun lagi jika tidak diberitahukan namanya. Karena sosok pemuda itu masih ingin menuntun Abdullah, maka dia pun memberitahu identitasnya. "Baiklah, aku katakan siapa aku. Sebenarnya aku adalah iblis," sahut sosok pemuda. Abdullah heran dan mengapa iblis menolongnya. Dia berkata, "Bukankah pekerjaan iblis adalah menghalangi kebaikan? Tetapi iblis ini malah menuntunnya setiap hari ke masjid sholat berjamaah." Iblis itu pun berkata, "Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu? Engkau tersandung batu dan berdarah. Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karena hal itu. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya." Abdullah tercengang. Ternyata sosok pemuda yang dikira baik hati adalah iblis yang tidak rela jika dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.